Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang introduction dah. Pertama-tama kita akan mencoba Hello World ya. Nah, pertama-tama kita ketikkan void main, kemudian print Hello World. Nah, terus kita klik start test.dat, jadi akan tampil Hello World. Kemudian ini komen itu bisa digunakan untuk menjelaskan kode dari Dart dan untuk membuatnya lebih terbaca lagi. Ada dua, yang satu one line itu pakai strip 2, kita ketikkan aja di situ. Nah, yang ini pakai langsung dari yang strip sama panah ya, jadi kayak gitu. Nah, lanjut variabel udah tempat untuk menyimpan dari data value. Untuk rumusnya variable name baru value nya. Di sini ada contoh string itu untuk tulisan, kita ketikkan var name kemudian diikuti dengan nama ya, terserah, bisa misal Eko atau apalah, terserah. Selanjutnya adalah int double am, itu untuk angka desimal dan integer. Nah, contohnya di situ tahun 1977. Selanjutnya ini ada booleans, jadi itu true atau false, benar atau salah. Nah, untuk list ini itu kita namain variabelnya apa, baru kita ketik value-nya apa. Di situ apply by object yang berisi ada Jupiter, Saturnus, Uranus maupun Neptunus. Nah, untuk map sendiri dia kayak jadi satu gitu. Untuk variabelnya disimpan, untuk value nya disimpan dalam satu variabel. Itu contohnya variabel mahasiswa, itu value nya ada name, nama, jurusan, kayak gitu. Baru kita print nama variabelnya, baru value nya nama, maka outputnya ada baik dan teknik elektro, kayak gitu. Lanjut untuk statement kondisional. Kalau if itu adalah blok kode yang akan dieksekusi saat kondisi benar. Kalau else itu kebalikannya, yaitu false. Kalau else if yang pertama akan else dulu baru if, kayak gitu. Situ ada contoh-contohnya. Biasanya sih kalau else if itu diikuti kondisi 2 baru body dari if. Kalau else itu paling terakhir, kayak gitu. Nah, kita bisa ambil contoh aja. Sini if
INT umur 20, if umur lebih dari 18, maka dia akan mencetak ada sudah dewasa. Selanjutnya untuk else itu NT 15, if lebih dari 18, print Anda sudah dewasa. Kalau nggak memenuhi berarti Anda masih anak-anak kayak gitu. 15 itu kurang dari 18, nggak memenuhi persyaratan yang if tadi, saya masuknya ke else. Nah, kalau yang else if di situ nilai 75 akan dicek dulu lewat if lebih dari sama dengan 90 itu print nilai AH. Kalau enggak, dicek kedua itu nilai lebih sama dengan 75. Kalau masih gak sesuai ke bawah sampai else kayak gitu. Nah, di situ 75 nggak memenuhi persyaratan yang awal tapi memenuhi persyaratan yang kedua, jadi dia masuk nilai B kayak gitu. Nah, di sini juga mengandung simbol-simbol untuk beberapa operasi seperti aritmatika, ada plus, minus, kali, bagi, dan lain-lain. Terus assignment operator itu ada sama dengan, atau, dan lain-lain. Relational. Nah, di sini assignment itu yang tadi tanda-tandanya sama dengan memberikan nilai hanya jika variabel masih 0. Sedangkan relasional operasional itu ada sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan seterusnya. Untuk logical operator itu ada and, or, atau kebalikannya dari boolean kayak gitu. Nah, untuk loop sendiri itu kayak gitu ya. Untuk for loop persyaratannya kayak gitu, for int itu awal persyaratan, terus bakal mengecek itu sampai berapa, terus itu bakal ditambah kayak gitu. Nah, di situ bakal tampil 5 kali karena kita print floater awalnya dari 0 dan i kurang dari 5. Kalau itu sama dengan 5 dia bakal nge-stop kayak gitu. Selanjutnya untuk while loop, while kondisi langsung ke text expression. Untuk while loop to text expression baru diikuti dengan while. Nah, di sini int sama dengan main 1 while i kurang dari sama dengan 5, maka bakal ngeprint hasil dari i kayak gitu, dan itu bakal bertambah terus. Nah, maka akan hitungan 1 sampai 5 kayak gitu. Nah, ini untuk while loop ya, sama kayak tadi, tapi kita awali dengan do print nilai i itu dicek dulu berapa i plus, baru dicek
I kurang dari sama dengan 5, jadi dia bakal nge-stop. Jadi dia perbedaannya dengan while loop dan do while loop itu dicek setelah perintah itu dijalankan, bukan sebelumnya, kayak gitu. Nah, fungsi sendiri adalah building block untuk membuatnya lebih terbaca dan dapat digunakan lagi. Dan fungsi itu biasanya statement untuk tugas-tugas yang spesifik, dan fungsi mengorganisir program itu menjadi lebih masuk akal. Ini ada contoh-contohnya. Nah, di situ kita buat int add a int b. Nah, terus resultnya itu a tambah b, terus dikembaliin dari hasil result tadi. Baru kita pakai void main var output tadi sama dengan add 10 20, baru kita print output kayak gitu untuk membuat fungsi ya teman-teman. 10 tambah 20 menjadi 30 kayak gitu. Nah, untuk kelas sendiri ini object oriented programming, kelas is blueprint untuk membuat sebuah objek kayak gitu. Dengan objek itu ada entitas yang identifikasi dengan beberapa karakter dan kebiasaan. Untuk caranya kelas, terus class name, baru body of class, dan diikuti dengan objek apa biasanya. Nah, ini ada contohnya. Ini masih ada di bawahnya lagi ya teman-teman, tapi saya nggak baca bawahnya. Di situ kita nampilin kelas namanya GDSC. Di dalam kelas GDSC itu kita ada variable name, terus baru void third. Habis itu kita print welcome to Flutter Festival name. Nah, terus void main kita buat GDSC nama kelas member sama dengan new GDSC. Jadi kita perlu manggil member.name aja sama dengan kuna. Terus kita member function itu untuk membuat function tadi. Jadi saat kita jalanin dia bakal muncul welcome to Flutter Festival kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, jangan lupa untuk void main ditaruh di luar void function ya, jangan dijadiin satu. Oke, terima kasih. Sekian.